Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang komponen-komponen dan prinsip pengembangan kurikulum. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Istilah kurikulum memiliki berbagai fungsi tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai sekarang. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculae, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, penelitian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah, di mana ijazah itu merupakan sebuah bukti bahwa seorang siswa itu telah menempuh kurikulum melalui program pembelajaran. Suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan pembelajaran yang ditandai dengan ijazah. Komponen kurikulum. Para ahli berpendapat dalam menetapkan komponen-komponen kurikulum. Ada yang menemukan 5 komponen kurikulum dan ada yang mengemukakan 4 komponen kurikulum. Subandia mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen media, sarana dan prasarana, komponen strategi, dan komponen proses belajar mengajar. Sementara Sumanto mengemukakan ada 4 komponen kurikulum yaitu tujuan, isi atau materi, interaksi belajar mengajar di sekolah, dan yang terakhir penilaian. Walaupun istilah komponen dikemukakan berbeda-beda, namun pada intinya yakni yang pertama tujuan, isi dan struktur kurikulum, strategi pelaksanaan proses belajar mengajar atau yang sering disebut PBM, dan evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan dan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan memiliki klarifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sarana yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetisi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetisi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan kurikuler atau TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau sering disebut TP. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik serta mereka mempelajari bahasa tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Yang kedua yaitu isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang lebih banyak, menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dengan kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dan semua aspek tersebut.
Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menemukan isi kurikulum. Kriteria tersebut ialah isi kurikulum harus sesuai. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum yang mencapai tujuan yang komprehensif. Yang keempat, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang kelima, isi kurikulum mengandung bahan pembelajaran yang jelas, teori, prinsip, konsep yang terdapat di dalamnya bukan hanya sekedar informasi faktual. Yang terakhir yaitu isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu strategi atau metode. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan pada umumnya bersifat penyaji secara massal, seperti ceramah dan seminar. Selain itu, pengembangan cenderung lebih bersifat tekstual. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru tersebut menurut kalangan progresivisme yang seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Sedangkan tes yang dilaksanakan setelah proses belajar mengajar atau mungkin setelah selesai satu pokok bahasan dinamika tes formatif. Dilihat dari pelaksanaannya, tes dapat dibedakan menjadi tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Yang kedua yaitu non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, antaranya wawancara, observasi, studi khusus, dan skala penilaian.